Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang lumut atau dengan nama Latin biasa disebut Birophyta. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febian Ayal Ajisaka dari kelas 12 IPA B. Langsung kita masuk ke materi. Jadi yang pertama, pengertian tumbuhan lumut atau Birophyta. Itu lumut dalam bahasa Yunani, Birophyta, adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, atau dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia terkecuali di dalam laut. Ya, sebelumnya, lumut juga mempunyai sel-sel plastik yang dapat menghasilkan A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk kingdom plantae yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi eukariotik dan berdinding sel berselulosa. Organisme yang dapat termasuk ke dalam plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut, di antara lain adalah kolumera, yaitu sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. Yang kedua, seta, lalu apofisis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. Selanjutnya, vaginula, yaitu sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. Lalu calyptra, yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atas menjadi kap kotak spora. Ya, lanjut ciri-ciri tumbuhan lumut. Sebelumnya, tumbuhan lumut juga mengalami metagenesis, yaitu atau mengalami pergiliran keturunan. Nah, dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yakni gametofit atau haploid dan sporofit atau diploid. Lumut hidupnya secara berkoloni, tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang, maupun akar sejati. Habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Ada juga yang berhabitat di tempat basah dan sanggup hidup di air seperti sphagnum. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri antara lain sebagai berikut, yaitu sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem. Dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis, dan yang lainnya. Dan batang dan daunnya mempunyai susunan yang berbeda, yaitu berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm. Lapisan kulit dalam tersusun atas korteks silinder pusat yang terdiri atas sel penunjang atau parenkim yang memanjang dan tidak mengandung xilem floem. Pertumbuhan pada lumut yaitu secara memanjang dan lain-lain. Dan juga sporofit atau sporogoniumnya terdiri atas seta atau tangki, dua vaginula, apophysis, calyptra, columella, dan sistem reproduksinya bersifat metagenesis, yaitu reproduksi silih berbentukan spora. Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini mempunyai satu sel kromosom yang disebut dengan haploid, dan gametofit menghasilkan gametangium.
organ reproduksi yang disebut dengan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Dan juga gametonium itu dilindungi oleh daun khusus atau brad. Antheridium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela. Sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memanjang. Bagian lebar disebut perut dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Sel telur adalah anterozoid membuahkan zigot 2 sel kromosom atau disebut dengan haploid dengan diploid. Lanjut ke bagian klasifikasi tumbuhan lumut Birophyta. Sebelumnya tumbuhan lumut ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun yaitu Birophyta, lumut hati atau Hepaticophyta, dan lumut tanduk Anthokerotophyta. Lumut daun. Kebanyakan lumut ini tumbuh di rawa-rawa yang membentuk rumpun bantalan yang dari tiap-tiap tahun tampak bertambah luas, sedangkan bagian yang bawah ada dalam jenis air mati berupa menjadi gambut yang membentuk tanah gambut. Dari lanjut ke ciri-ciri lumut daun yaitu talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Lalu talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. Lalu archegonium dan antheridium berbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporangium dan lain-lain. Lanjut ke lumut hati atau Hepaticophyta. Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Dan ciri-ciri lumut hati yaitu talus gametofitnya mempunyai bentuk pipi dorsiventral, talus sporofitnya mempunyai ukuran sangat kecil sehingga nyaris tidak tampak. Lanjut ke lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthecorrhapsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh sepanjang 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Ciri-ciri dari lumut tanduk yaitu akar masih berupa rhizoid. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Talus gametofit mempunyai bentuk pipi dorsiventral, terciptanya gametangium. Talus sporofitnya menyerupai bentuk tanduk atau jarum yang ramping, dan lain-lain. Nah, ini ada banyak peranan tumbuhan lumut. Jadi ya sebenarnya lumut itu tidak hanya merugikan, tapi mempunyai peranan juga dalam di kehidupan. Ya, misalnya beberapa spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu diantaranya menahan erosi tanah, lalu mengurangi bahaya banjir, meningkatkan sumber mata air, mensuplai oksigen, sebagai bahan pembuat obat kulit, pembuatan obat mata, obat hepatitis, obat penyakit jantung, obat pneumonia, obat bius, hipertensi, dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita di dunia ini beranggapan bahwa lumut itu hanya merugikan makhluk hidup yang lain. Tapi nyatanya banyak menggunakan lumut ini menjadi hal-hal yang bermanfaat. Contohnya tadi seperti obat-obat penyakit. Ya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk